Setelah wafatnya Kiai Abdul Wahid Hasyim, pada bulan April tahun 1953, Greg menyebut Ibu Gus Dur dengan kata-kata begini, "Bagi Solihah, Wahid Hasyim adalah seorang yang sempurna." Kematiannya pada bulan April tahun 1953 mengalihkan semua ambisi dan aspirasinya kepada Gus Dur. Baginya adalah hal yang wajar bahwa Gus Dur meneruskan kerja yang dirintis oleh sang ayah, dan memenuhi, bagi Solihah sendiri, apa yang sudah dituliskan nasib. Bagi Gus Dur muda, Wahid Hasyim dijadikan teladan. Kehidupan sang ayah menjadi jalan hidup yang harus ditempuhnya sendiri nanti, 2003:46. Ibunda Gus Dur, Nyai Hj Solihah ini adalah anak dari Mbah Bishri Syansuri, Rais Am PBNU, setelah Mbah Abdul Wahab Hasbullah. Tentang Nyai Hj Solihah ini, biografinya ditulis oleh Muhammad Dahlan, et al. Dalam judul Solihah Wahid Hasyim, Muslimah di garis depan sebuah biografi, Jakarta, Yayasan KHA Wahid Hasyim, 2001. Secara khusus Gus Dur mengekspresikan kiprah dan sosok ibunya, bersama sang adik Gus Solah, dalam sebuah buku Ibuku Inspirasiku, Pustaka Tebu Ireng, yang menceritakan ketangguhan sang ibu dalam menjalani hidup dan berkiprah di masyarakat. Sang ibu, dilahirkan di Jombang pada tanggal 11 Oktober tahun 1922. Beliau anak kelima Kiai Haji Bishri Syansuri dengan istri Nyai Hj Nur Chadijah, adik dari Mbah Abdul Wahab Hasbullah, dari 10 saudara. Nama kecilnya adalah Munawaroh. Ketika kecil dididik dalam bidang keilmuan pesantren di Denanyar. Dalam usia 14 tahun dinikahkan dengan Gus Abdurrahim, anak dari Kiai Kolil Singosari, tetapi sang suami kemudian wafat pada tahun awal pernikahan mereka. Kemudian menikah dengan Kiai Wahid pada tahun 1936 M, tepat hari Jumat, 10 Syawal 1356 H. Setelah menikah, pada awalnya, mereka tinggal di Denanyar, tetapi kemudian pindah ke Tebu Ireng, sampai sekitar tahun 1942. Nyai Hj Solihah, dengan cepat beradaptasi dengan kecenderungan Kiai Wahid yang kutu buku dan gemar membaca, sehingga Ibu Gus Dur ini, dalam waktu yang cepat dapat membaca dan menulis Latin, juga membaca majalah-majalah koleksi Kiai Wahid. Meski di Tebu Ireng tidak lagi mengajar santri sebagaimana di Denanyar, karena tidak ada santri perempuan, Nyai Hj Solihah menjalaninya dengan tabah dan sabar, dan bahkan mengasah kemampuannya dalam bidang Latin dan keagamaan, yang kemampuan ini, nantinya berguna ketika pasangan ini hijrah ke Jakarta. Jiwa kepejuangannya dengan amal-amal dari kalangan muslihah, sebagaimana juga Kiai Wahid Hasyim, sudah tampak ketika beliau pindah dari Ndalem Kasepuhan ke Ndalem Kulon di Komplek Tebu Ireng saat itu, yaitu setelah kelahiran anak pertamanya, Abdurrahman Ad-Dahil. Sejak pindah ke Ndalem Kulon, beliau terlibat dalam kegiatan-kegiatan pengajian yang diadakan Muslimat Nu, yang saat itu bernama Nong. Ketika Kiai Wahid pindah ke Jakarta tahun 1944 untuk terlibat dalam arena perjuangan kebangsaan dan kenuan, sebagai legislator, Nyai Hj Solihah juga ikut ke Jakarta. Akan tetapi karena Kiai Wahid diminta ke Tebu Ireng lagi untuk mengurus pesantren, mereka akhirnya tinggal di Tebu Ireng, dan karena kepindahannya itu, Kiai Wahid melakukan aktivitas Jombang Jakarta, terutama pada saat pendirian Republik Indonesia. Baru tahun 1950, ketika Kiai Wahid diangkat menjadi Menteri Agama, Nyai Hj Solihah ikut pindah lagi ke Jakarta. Di Jakarta beliau terlibat dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, terutama di Muslimat Nu Jakarta. Keterlibatannya yang aktif di arena perbaikan masyarakat dan kepejuangannya, dimulai dengan menjadi anggota Muslimat Nu Gambir, 1950, Ketua Muslimat Nu Matraman, 1954, Ketua Muslimat Nu DKI Jaya, 1956, hingga Ketua I Pimpinan Pusat Muslimat Nu tahun 1959 sampai beliau wafat pada Jumat, tanggal 29 Juli tahun 1994 dalam usia 72 tahun. Keterlibatannya di Muslimat Nu itu, masih ditambah dengan keterlibatannya sebagai legislator DKI Jakarta, 1957, DPR GR MPRS, 1960, DPR MPR, 1971 mewakili Nu, tahun 1978 sampai tahun 1987 mewakili PPP. Ketika Kiai Wahid wafat dalam kecelakaan di Cimahi,
pada 1953, Nyai H. Solihah mengambil alih semua peran menghidupi, membimbing, dan mendidik keluarga. Karena beliau tidak mau tinggal di Jombang dan tetap memilih di Jakarta. Beliau dijadikan oleh Allah menjadi seorang yang harus menghadapi liku-liku hidup dan merawat membesarkan anak-anaknya di dalam belantara Jakarta yang keras. Pada awalnya Kiai Bisri Syansuri memang mengendaki, melalui musyawarah keluarga, agar dia kembali ke Jombang, dan bahkan ketika anak-anaknya akan dibagi di antara paman-pamannya untuk diasuh, Nyai Hj. Solihah tidak bersedia. Beliau memilih tinggal di Jakarta bersama anak-anak mereka, ulama perempuan Indonesia, Halem. 124. Ketangguhan, kesabaran, dan keuletan, kiprahnya di masyarakat, integritasnya, dan dipadu dengan munajat-munajat beliau kepada Allah, telah menjadikan Nyai Hj. Solihah ini, sebagai sosok yang sangat dihormati, bukan hanya oleh anak-anaknya, tetapi juga oleh tokoh-tokoh NU, dan kolega-koleganya di luar NU. Gus Dur menyebut sang ibu, seperti dituturkan dalam buku Ibuku Inspirasiku, dengan menyebutnya, seperti, ayam induk, bagi para pimpinan NU pada masanya, tidak pernah lepas kontak dengan para pimpinan masyarakat, lokal, dan nasional. Bahkan keputusan kembali ke Hitah NU di Situbondo, tidak juga terlepas dari sosok beliau. Gus Dur yang dicalonkan di arena Muktamar NU di Situbondo, juga mau maju setelah meminta restu dulu kepada beliau, Halem. 44-45. Rumahnya di Taman Amir Hamzah, Jakarta Pusat, menjadi markas para aktivis NU dan Ansor dalam menyusun strategi dan menghadapi situasi sosial yang berkembang. Beliau juga berperan ikut mendamaikan dua kubu Cipete dan Situbondo dalam pertarungan menjelang diputuskannya Hitah NU. Dua kubu menghormati Ibu Gus Dur dan menerima inisiatif dan seruan damai. Meskipun dalam perjalanannya tetap saja terjadi konflik kepentingan di antara dua kubu itu, bahkan ketika Gus Dur sudah terpilih sebagai Ketua Tanfiziyah PBNU. Dalam penuturan Muhammad Dahlan, dalam buku Ulama Perempuan Indonesia, 2002/133, disebut bahwa Nyai Hj Solihah pernah suatu ketika selama 2 bulan berturut-turut saat-saat genting tahun 65-an, melakukan amal penjamuan tamu, dengan tidak kurang, tamu-tamu yang datang berjumlah antara 50-100 orang. Rumahnya diubah menjadi penginapan umum, sebagaimana Kiai Wahid juga sering melakukan itu. Dan, karenanya, posisi Nyai Hj Solihah saat itu sangat penting, terutama bagi aktivis-aktivis NU. Muhammad Dahlan menyebutkan peran Nyai Hj Solihah ini, di tengah arus kuat yang memojokkan Bung Karno dan penetrasi Angkatan Darat di kancah percaturan sosial politik, beliau disebut, pada awalnya tidak mengambil posisi konfrontatif. Hal itu ditunjukkan saat Soekarno membubarkan DPR hasil pemilu pertama DPR-GR. Saat itu hampir semua tokoh Islam menentang, dalam perkembangan kemudian, ketika disadari bahwa gerakan komunisme semakin besar dan mengandung potensi yang membahayakan, Solihah menggunakan fasilitas yang dimilikinya untuk menggalang kekuatan. 2002/129-130. Di tengah situasi genting, Muhammad Dahlan menyebutkan bahwa pada tanggal 2 Oktober tahun 1965, Solihah juga memprakarsai untuk membuat pernyataan PBNU yang mengutuk PKI. Ia dalam posisinya sebagai ketua muslimat, merupakan orang pertama yang memberikan tanda tangan di atas pernyataan yang dibuat, untuk kemudian dibawa ke tokoh-tokoh NU lainnya, meminta dukungan dan tanda tangan mereka, 2002/133. Di kemudian hari, ketika Gus Dur menjadi Presiden RI, beliau berinisiatif memberikan pernyataan permintaan maaf sebagai bangsa, atas kejadian pada tahun 65 itu, dan menyerukan diadakannya rekonsiliasi. Tokoh yang sangat dihormati Gus Dur ini, wafat pada Jumat, tanggal 29 Juli tahun 1994, sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Usianya kala itu 72 tahun. Jenazahnya dimakamkan di Kompleks Pemakaman Tebu Ireng, Jombang. Nama beliau, diabadikan untuk nama masjid di Ciganjur, menjadi Masjid Al-Munawaroh, seperti sengaja mengingatkan kerinduan ketangguhan dan munajat-munajat Nyai Hj Solihah ini, yang begitu sangat dihormati oleh Gus Dur. Maka, apa yang dilakukan Gus Dur, pada dasarnya adalah juga untuk memenuhi harapan ibunya, sebagai anak laki-laki pertama, agar bisa meneruskan perjuangan sang ayah, Kiai Wahid Hasyim. Sehingga ketika Gus Dur diminta ke Krapyak,
lalu Tegalrejo, Tambak Beras, dan seterusnya. Pada dasarnya dia sedang menjalankan amal birrul walidain, terutama kepada sang ibu. Wallahu a'lam.